semuanya, kami dari kelompok 4 TPB 36B akan mempresentasikan hasil RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik pada Mesin Cuci. Sebelum itu, kenalan dengan kelompok kami dulu yuk. Yang pertama, yaitu Ezra Gabriela Octaviani Nadabdab dengan NIM 1212691. Yang kedua, ada Fahira Khairunisa Mumtaz dengan NIM 1212690. Yang ketiga, ada Ikhza Atkia Mubarok Al-Husni dengan NIM 1212689. Yang keempat, ada Karisma Mulia Putri dengan NIM 1211819. Dan yang kelima, ada Sekar Ayu Zafira dengan NIM 1212692. Sejarah singkat Gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Tahun 1878, Lorentz menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Tahun 1892, Lorentz mengemukakan teori elektron yang berpengaruh besar terhadap perkembangan fisika, terutama fisika teori. Tahun 1895, Lorentz mendapatkan seperangkat persamaan yang mentransformasikan kuantitas elektromagnetik dari suatu kerangka acuan ke kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadap yang pertama. Tahun 1904, Lorentz mengemukakan transformasi-transformasi yang betul dan menerbitkan sebilangan hasil daripada transformasi-transformasi itu. Teori ini yang kini dikenal sebagai teori ether Lorentz. Lorentz juga menentukan gaya magnetis yang terjadi pada penghantar arus listrik yang biasa disebut sebagai gaya Lorentz. Teori dasar. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah dari gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jari jempol sebagai arah arus listrik atau I, jari telunjuk sebagai arah medan magnet atau B, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz atau F. Rumus-rumus pada gaya Lorentz ada 3. Yang pertama ada gaya Lorentz pada kawat berarus listrik, di mana F sama dengan I kali L kali B kali sin alfa. Lalu yang kedua ada gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik, di mana F sama dengan F2 yaitu mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L, lalu dibagi dengan 2 pi alfa. Dan yang terakhir yaitu ada gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet, di mana F sama dengan Q kali P kali B kali sin alfa. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan di berbagai peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Terdapat 2 jenis motor listrik, yaitu motor AC atau alternating current dan motor DC atau directing current. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Prinsip kerja motor listrik pada mesin cuci. Terdapat 2 kabel serabut yaitu berwarna merah dan berwarna hitam. Kabel yang berwarna merah bermuatan positif, sedangkan kabel yang berwarna hitam bermuatan negatif. Dinamo memiliki 2 kutub, yaitu ada kutub positif dan kutub negatif. Pada kutub positif dihubungkan pada kabel yang berwarna merah, sedangkan pada kutub negatif dihubungkan dengan kabel yang berwarna hitam. Kabel berwarna merah yang bermuatan positif tersebut dihubungkan pada pin saklar bagian tengah. Setelah itu, kabel serabut dihubungkan ke kutub positif dari dinamo dan ujung pin saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus. Selanjutnya, kabel berwarna hitam yang bermuatan negatif tersebut dihubungkan langsung tidak melalui saklar dari baterai ke kutub negatif dari dinamo. Setrum mengalir dari saklar langsung masuk ke dinamo.
karena kabel tersebut disambungkan melalui saklar. Jika ada tegangan yang masuk, maka kumparan dapat mengantarkan listrik sehingga dinamo dapat berputar, maka mesin cuci dapat bekerja. Adapun kelebihan dan kekurangan alat yang dibuat. Kelebihannya yaitu alat praktis digunakan, hemat energi, dan mudah digunakan. Yang menjadi kekurangan yaitu ukuran yang sangat kecil, energi rendah sehingga kekuatan berputar juga rendah. Dan yang terakhir yaitu suara dari alat yang tidak ramah lingkungan. Kesimpulan pada proyek RBL kali ini yaitu semakin besar medan magnet, semakin besar kuat arus listrik, dan semakin panjang kumparan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Begitupun pada mesin cuci, semakin besar arus listrik yang mengalir, maka kecepatan putaran mesin cuci akan semakin cepat.